Shalom, selamat sore saudara-saudara sekalian. Kasih dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara dimanapun saudara berada. Materi ini awalnya saya siapkan untuk memberikan respon saya kepada salah satu teman grup WA yang menganggap dirinya paling tahu tentang Alkitab, apalagi dengan bahasa aslinya. Secara khusus ketika di dalam grup itu membahas tentang karunia berbahasa roh, lalu saya memberikan respon saya bahwa menurut 1 Korintus pasal 14 khususnya ayat 22 bahwa karunia Roh Kudus itu adalah tanda bagi mereka yang tidak beriman. Lalu langsung dia senggol dengan mengatakan bahwa teks itu bukan bicara tentang hal itu. Oleh sebab itu belajar lagi tentang teologi dan belajar bahasa aslinya. Lalu ketika panjang lebar pembicaraan tentang karunia Roh Kudus atau yang ditandai dengan berbahasa roh itu, saya mengajak dia untuk berdiskusi tentang studi teks khususnya bahasa asli dari 1 Korintus pasal 14. Namun dia langsung nyensep pergi tanpa ada bertinggal komentar lagi. Nah, oleh sebab itu saya berharap bahwa materi video yang akan saya posting ini kiranya boleh memberikan edukasi kepada saudara-saudara sekalian tentang karunia-karunia, khususnya tentang karunia Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh. Yang fokus saya ini terletak pada surat Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28 dia berbunyi demikian: jika ada yang berbicara dalam bahasa roh, itu harus 2 atau paling banyak 3 orang saja, dan harus berbicara secara bergantian. Selain itu harus ada seseorang yang menafsirkan. Namun jika tidak ada penafsir, orang itu harus diam dalam jemaat dan berbicara kepada dirinya sendiri, kepada Allah. Ini menandakan bahwa ada suatu peraturan ketat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau begitu apa sih pengertian karunia Roh Kudus dan berbahasa roh? Nah, karunia Roh Kudus atau berbahasa roh ini adalah sebuah karunia yang diberikan atau yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada orang percaya, yaitu ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengucapkan bahasa asing yang tanpa terlebih dahulu mempelajarinya. Bahasa asing yang dimaksudkan di sini adalah bahasa manusia yang dapat dimengerti oleh pemakai aslinya. Lalu kalau kita lihat kembali 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28 merupakan bagian penting dari ajaran Rasul Paulus tentang penggunaan karunia rohani di dalam ibadah jemaat. Di dalam bagian ini Paulus memberikan penegasan bahwa karunia bahasa roh atau glossolalia itu harus digunakan dengan tertib, dan itu pun harus ada yang menafsirkan. Dan tujuan utama dari aturan yang dibuat oleh Rasul Paulus adalah agar ibadah yang dilakukan di gereja itu dilakukan dengan ketertiban dan membangun jemaat. Di dalam perspektif teologi reform, bahwa bagian itu menegaskan beberapa prinsip utama. Yang pertama adalah ibadah itu harus dilakukan dengan tertib dan teratur, tidak boleh kacau balau, sebab kita beribadah, kita berjumpa dengan Kristus yang mati tergantung di atas kayu salib. Jadi ibadah itu harus dilakukan dengan tertib dan teratur. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, karunia bahasa roh itu harus digunakan sesuai dengan prinsip Alkitab dan bukan kepentingan pribadi. Di karunia bahasa roh itu harus digunakan dengan prinsip Alkitab dan bukan untuk kepentingan pribadi. Prinsip yang ketiga, bahwa penafsiran bahasa roh adalah syarat utama agar jemaat dapat dibangun. Jadi orang yang berada di dalam pertemuan jemaat, ketika dia berbahasa roh, maka harus ada orang yang menafsirkannya supaya jemaat yang lain itu dibangun bersama-sama dengan dia. Nah, kalau kita lihat konteks dari 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28, di sana kita lihat bahwa jemaat
jemaat Korintus menyalahgunakan karunia rohani. Surat 1 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang dikenal memiliki banyak masalah dan praktik ibadah dan kehidupan gereja di sana. Salah satu isu utama dalam pasal 14 1 Korintus ini adalah penyalahgunaan karunia bahasa roh yang menyebabkan adanya suatu kekacauan di dalam ibadah. John Calvin mencatat bahwa karunia bahasa roh diberikan untuk membangun jemaat, bukan untuk membingungkan atau memuaskan ego pribadi. Jika tidak digunakan dengan tertib, itu tidak ada guna. Artinya apa? John Calvin memberikan penegasan bahwa orang-orang Korintus menggunakan bahasa roh secara sembarangan dan tanpa tujuan yang jelas, sehingga itu malah menimbulkan kebingungan di dalam jemaat. Sekali lagi, konteks dari 1 Korintus pasal 14 itu menekankan ketertiban di dalam ibadah yang diikuti oleh jemaat. Dalam 1 Korintus pasal 14, Paulus memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan karunia rohani. Misalnya, ini adalah merupakan nubuat lebih utama daripada bahasa roh. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 5, bahasa roh tanpa penafsiran itu tidak berguna bagi jemaat. 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-19. Dan terakhir, karunia rohani harus digunakan dengan ketertiban. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai ayat ke-40. Leon Morris mencatat bahwa tujuan utama dari Paulus di dalam 1 Korintus pasal 14 ini adalah memastikan bahwa ibadah gereja itu dilakukan dengan tertib dan membangun jemaat, bukan menjadi ajang pertunjukan pribadi yang bertolak belakang dengan keadaan sekarang, di mana keadaan gereja sekarang berlomba-lomba mereka berbahasa roh. Kalau belum bisa berbahasa roh, maka mereka akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya mereka bisa berbahasa. Sampai di sini materi ini. Jangan bosan-bosan dukung pelayanan kami dengan like, comment, subscribe channel YouTube Apologetic Channel itu atau Laus Deo, dan juga sosial medianya itu TikTok ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.